Saudara-saudari, kita akan melihat sekarang zaman kejatuhan kali ketiga di zaman Nuh adalah lambang dari zaman hari ini. Ya. Nanti saudara-saudara host boleh membantu kalau ada yang chatting atau raise hand karena saya tidak dapat melihatnya. Ya. Boleh disela ya. Saya akan bicara terus kalau tidak ada yang menyela. Nanti saya akan kasih kesempatan juga. Amin. Zaman kejatuhan manusia kali ketiga di zaman Nuh adalah lambang dari zaman hari ini. Saudara Agus boleh bacakan ayatnya? Amin. Ya. Tuhan berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Amin. Saudara-saudari, saya menggarisbawahi kata makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ya. Tuhan berkata zaman hari ini menurut bahasa aslinya sama persis dengan zaman Nuh. Apakah makan dan minum, kawin dan mengawinkan? Apa ini? Ini adalah perkara hubungan antar manusia hari ini. Zaman Nuh, ya, iblis menggunakan malaikat yang jatuh, menghasilkan Nephilim. Ya. Nephilim bisa terlihat dengan jelas perbedaan fisiknya. Kita tahu bahwa itu berasal dari musuh. Tetapi hari ini, iblis tidak lagi menggunakan makhluk-makhluk raksasa itu. Karena caranya hari ini jauh lebih licik, lebih halus, lebih sulit terdeteksi. Dan Tuhan berkata bahwa zaman hari ini itu sama dengan zaman Nuh. Ya, orang-orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Bukan makan dan minumnya yang menjadi problem. Tetapi hubungan antar manusianya ini yang mengandung jebakan dan siasat si musuh. Ya, kita melihat penerapannya di zaman hari ini. Silakan Saudara Agus baca ayat paling atas. Amin. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak. Amin. Saya ulangi ya. Mungkin suaranya terputus-putus. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Amin. Ini ayat sering kali dihubungkannya kepada soal anak-anak muda dalam hal mencari pacar ya. Atau memilih jodoh ya. Tetapi kita akan melihat ayat ini secara lebih dalam. Kata tidak seimbang dalam ayat ini berarti berlawanan, menyiratkan perbedaan jenis. Perbedaan jenis di sini bukan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan, bukan. Tetapi jenis hayat. Ya. B. Frase pasangan yang tidak seimbang memiliki arti ini. Dua jenis yang berbeda bergabung, terutama oleh sebuah kuk. Jadi,
bergabung, terutama digabungkan oleh satu kuk. Ya. C. Dalam perjanjian lama, dua jenis orang ini dilambangkan oleh dua jenis hewan. Ya, yaitu di dalam Ulangan 22 ayat 10. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Di dalam perjanjian lama, Allah melarang orang Israel membajak kebunnya, ladangnya, ya, dengan dua jenis hewan yang berbeda dan menaruh kuk ke dalam dua jenis hewan yang berbeda. Ini dilarang oleh Tuhan. Ya. Kita akan melihat apa yang diwahyukan di poin ini. Poin 1. Ya, menurut saudara tadi sinyalnya. Amin. Ya. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Iya, saudara. Poin 1, menurut Kitab Imamat pasal 11, ya, lembu adalah binatang tahir, melambangkan kaum beriman, dan keledai adalah binatang najis, melambangkan orang tidak percaya. 2, larangan membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama, melambangkan larangan untuk memikul kuk bersama dengan orang yang tidak percaya. 3, orang yang beriman memiliki jenis hayat yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Memikul satu kuk yang sama dengan orang-orang yang tidak beriman, ini akan bertentangan dengan sifat ilahi di dalam hayat ilahi kaum beriman. Kita baca sampai poin 4. Ini seharusnya diterapkan kepada segala jenis hubungan akrab di antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Bukan hanya pada pernikahan dan perdagangan saja. Sampai di sini mungkin saudara-saudari menganggap ini sesuatu yang tidak terlalu serius. Saudara-saudari ikuti terus outline ini, kita akan melihat keseriusan dari memiliki hubungan akrab, ya, hubungan akrab dengan orang-orang beriman dan orang-orang tidak beriman. Ya, kita lanjutkan terus. Visi Petrus. Silahkan, Saudara Agus. Ya. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Tampak olehnya berbagai jenis binatang berkaki 4. Binatang menjalar dan burung. Suatu suara yang berkata, "Hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Amin. Poin saya di ayat ini ingin memberitahu saudara-saudari bahwa ya binatang haram, ya makanan binatang haram ini melambangkan manusia. Ya. Kita lihat setelah Petrus melihat visi ini, ya, berkatalah Roh, ada 3 orang suruhan Kornelius mencari engkau, berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Saudara-saudari, saya ingin menyampaikan dulu satu beban yang tadi di sini, saudara-saudari.
Di zaman Nuh, ya, Nuh harus menjaga kemurniannya, kemurnian keluarganya, kemurnian anak-anaknya dari perkawinan yang tidak sah dengan orang-orang yang sudah bercampur aduk dengan malaikat yang jatuh. Pelajaran daripada minggu lalu adalah Allah menginginkan kemurnian, tetapi iblis mengadakan percampur adukan. Nah, saudara-saudari, segala jenis hubungan akrab kita dengan orang-orang yang tidak percaya, ini seprinsip dengan percampur adukan yang iblis kerjakan di zaman Nuh. Nanti kita bisa melihat keseriusan ini. Ya. Tadi kita sudah melihat visi Petrus. Petrus melihat binatang-binatang najis. Dan binatang najis ini melambangkan manusia yang tidak percaya. Ya. Kita lihat di dalam poin A. Hewan-hewan haram, ya, yang dilihat Petrus mengacu kepada orang yang tidak percaya. Pengutusan 3 orang oleh Cornelius dilakukan sebelum Cornelius menerima keselamatan oleh pemberitaan Injil Paulus. Ya. B. Saudara Agus boleh bantu silakan. Ya, amin. Ia, Petrus, berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang non-Yahudi yang percaya, najis atau tidak tahir. Amin. Amin. Jadi bangsa Israel memang Allah perlakukan sangat ketat, khususnya dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Alasannya adalah karena ya, setelah air bah pun kita minggu lalu melihat bahwa Nephilim kembali bermunculan dengan berbagai jenis ukuran. Makin lama, makin kecil ukurannya. Karena iblis berusaha memalsukannya semakin tidak kelihatan. Oleh karena itu, dasar Allah memperlakukan bangsa Israel dengan ketat dalam hal berhubungan dengan sesama manusia adalah latar belakang perkawinan campur itu. Jadi itu sudah sangat meraksuk di dalam diri Petrus sehingga Petrus tidak mau ya berhubungan dengan orang-orang non-Yahudi. Baik. Sekarang kita lanjut berkontak dengan orang ya adalah perkara makan. Saudara-saudari, berkontak dengan orang adalah perkara makan. Kita sekarang melihat Imamat 11. Di dalam Imamat pasal 11, itu adalah aturan-aturan tentang makanan. Saudara Agus, silakan bacakan. Amin. A. Dalam Imamat 11, Allah berfirman, bedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Amin. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Ya. A. Kitab Imamat adalah kitab lambang,
kita perlambangan. Jika kita memiliki pemahaman yang tepat atas lambang ini, kita akan melihat bahwa lambang-lambang dalam pasal ini adalah lambang-lambang kehidupan kaum beriman perjanjian baru. B. Semua makanan tahir realitasnya adalah Kristus, yang adalah isi suplai hayat dan makanan rohani kita. Hanya Kristus dan apa yang berasal dari Kristus adalah tahir untuk suplai makanan kita. Hanya ini yang harus kita kontak, makan, dan terima. C. Menurut prinsip visi Petrus, semua peraturan dalam kitab Imamat tentang binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan, ini mengacu kepada perihal mengontak orang. Semoga kita terkesan. Ya. Menurut visi Petrus, makanan-makanan haram itu adalah orang-orang yang tidak tahir. Jadi, Imamat pasal 11 juga berbicara tentang orang-orang yang tahir dan orang-orang yang najis. Baik, kita lanjut. D. Kenapa pakai kata makan? Kenapa Imamat 11? Kenapa Allah menggunakan perkara makan dalam hal mengontak orang? Kenapa Petrus disajikan gambar-gambar makanan binatang haram dalam hal mengontak Cornelius? Kita lihat poin D. Makan adalah mengontak hal-hal yang berada di luar kita lalu masuk ke dalam kita, sehingga mempengaruhi batiniah kita. Ini khususnya diterapkan kepada kita mengontak orang. Makan melambangkan kita mengontak orang. Ketika kita makan, kita mengontak sesuatu yang tadinya di luar kita, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Namun jika kita makan hal itu, batin kita akan terpengaruh. F. Dalam kitab Imamat, hal-hal yang kita makan melambangkan orang-orang yang kita kontaki. Memakan binatang halal melambangkan kita mengontak orang-orang percaya, dan memakan binatang haram melambangkan kita mengontak orang-orang tidak percaya. Kenapa mengontak orang digambarkan oleh makan? Kita harus merenungkan perkara ini. Kenapa Allah menulis kitab Imamat secara demikian? Mengapa Petrus disajikan makanan binatang haram untuk menunjuk perkara mengontak orang? G. Ya, semoga saudara-saudari bisa melihat perkara ini. G. Arti makan bukan hanya mengontak sesuatu, tetapi juga menerima sesuatu itu masuk ke dalam kita. Begitu sesuatu itu masuk ke dalam kita, makanan itu akan tercerna dan akan menjadi unsur susunan kita. Yaitu apa adanya kita, yaitu penyusun diri kita. Inilah sifat dari makanan. H. Kita semua disusun dari makanan yang kita makan dan cerna. Pada akhirnya, apa yang kita cerna akan menjadi kita. Hal ini menjadi susunan kita. Lalu apa hubungannya dengan orang? Kita lihat. I. Kontak kita yang akrab dengan jenis orang tertentu dapat menyebabkan ada sesuatu yang berasal dari orang itu masuk ke dalam kita. Ya. Khususnya pemikiran-pemikiran
dan hayat alamiah orang itu bisa masuk ke dalam kita. Ya. Sehingga kita bisa mengalami penyusunan ulang dan itu bisa menjadikan kita orang jenis lain. Saudara-saudari yang sudah memiliki anak, jikalau anak-anak kita mengalami perubahan sifatnya jadi aneh, ya, jadi tidak seperti biasanya, jadi seperti ada perubahan yang tidak biasanya, maka cek saja saudara-saudari, temannya siapa dia dengan berteman. Dia punya teman baru siapa? Ya. Ini soal berteman, saudara-saudari. Apalagi kalau soal menikah. Karena mengontak orang itu, ya, kalau kita tidak di dalam roh, melewati batas, akrab, pasti orang yang kita kontaki itu, ya, ada hal-hal yang berasal dari dia masuk ke dalam kita. Jadi, semoga kita melihat betapa seriusnya ini. Ini adalah prinsip percampur adukan yang iblis kerjakan. Ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa zaman hari ini itu sama dengan zaman Nuh. Ya. Di zaman Nuh, iblis melakukan pekerjaan percampur adukan. Di zaman ini sama, bahkan lebih jahat. Karena kita tidak melihat Nefilim di sini. Di sini kita melihat semua manusia sama manusia. Tetapi sesungguhnya, ya, manusia-manusia yang kita lihat itu, oh, kita nggak tahu, ya, berasal dari siapa itu. Semoga Tuhan menerangi kita di poin ini. J, apapun yang kita kontaki akan kita terima. Dan apapun yang kita terima akan menyusun ulang kita. Menjadikan kita orang yang berbeda dari apa adanya kita sekarang. Hati-hati, saudara-saudari, kita bisa berubah. Kita bisa tidak lagi seperti pertama kita mengasihi Tuhan. Itu semua tergantung, ya, hubungan antar manusia yang kita jalani. K. Makna makan ini menunjukkan bahwa mengontak orang adalah perkara yang sangat penting. Jika kita mau menempuh kehidupan kudus dan menang, seperti yang diminta oleh Allah yang kudus, kita perlu berhati-hati di dalam kontak kita dengan orang. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau sharing? Ya, boleh. Saya boleh tanya, saudara? Amin. Tuhan Yesus. Saya ingin tahu yang dikatakan dengan mengontak orang. Mengontak orang ini apakah kita itu orang yang akan kita suplai, ataukah kita yang orang injili, ataukah hanya sekedar kita berteman ataukah bermain? Itu dulu, saudara. Ya. Jadi yang kita permasalahkan dalam hal mengontak orang di sini adalah memikul kuk bersama. Apa artinya memikul kuk bersama? Mungkin ada saudara-saudari lain mau sharing. Apa maksud memikul kuk? Karena tadi perlambangannya adalah keledai dengan kerbau. Tidak boleh pikul kuk bersama. Kerjasama gitu, saudara? Ya, waktu Paulus mengatakan, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Itu bahasa aslinya adalah mengacu kepada dua jenis digabungkan oleh satu kuk. Jadi mengacu kepada ulangan. Nah, kuk ini tuh berarti kita
yang paling mudah ya orang berumah tangga. Suami istri itu memikul kuk yang sama. Ini paling mudah dipahami. Tetapi jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang bukan hanya soal pernikahan. Soal bisnis juga jelas. Kalau saudara melakukan kongsi, join, satu perusahaan dengan orang yang tidak beriman, siap-siap saja. Saudara harus memilih, mengikuti perasaan hayat di dalam atau mengikuti dia. Karena kalian beda jenis hayat. Ya. Jenis hayatnya berbeda. Tidak bisa. Kalau tetap dilaksanakan, kecenderungan kita akan tetap memilih uang dan memilih persahabatan demi perusahaan. Dan kalau demikian, pasti kita akan menjadi seperti dia. Minimal kita berubah. Tidak lagi seperti awal kita mengasihi Tuhan. Ya. Yang sedang kita persoalkan di sini, ini bukan soal apakah kita masuk neraka atau masuk surga atau kehilangan keselamatan. Keselamatan tidak mungkin hilang, tetapi pertaruhannya adalah kita tidak bisa menjadi seperti Nuh. Nuh adalah lambang dari para pemenang. Kalau kita ingin menjadi pemenang, kita harus seperti Nuh, menjaga kemurnian kita. Begitu. Amin. Ya, jelas saudara. Jadi bukan mengontak untuk mensuplai firman gitu, bukan ya? Ya, ini memikul kuk bersama. Ya. Amin, hubungan akrab antar teman, ya, berteman, ini pun bisa memikul kuk bersama. Ya. Jadi memikul kuk ini adalah segala jenis hubungan akrab. Boleh ada 1-2 saudari mau sharing, silakan. Di unmute aja. Amin, Saudara Diki. Amin. Cuma mau nanya, bukan mau sharing. Ya. Itu kan manusia sudah jatuh sampai tingkat yang paling parah ya, sampai daging. Menyebabkan malaikat bisa berhubungan dengan manusia, melahirkan jenis makhluk Nephilim ya. Ya. Pertanyaan saya itu, berarti sampai sekarang jenis itu masih ada ya di tengah-tengah kita. Cuman bentuk badannya itu sudah serupa dengan kita gitu. Ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Tetapi yang jelas, ya, setelah air bah, itu Nephilim zaman Nuh musnah. Tetapi melalui Ham, nanti saudara harus dengar rekaman yang pelajaran minggu lalu. Melalui keturunan Ham, yaitu Kanaan, ya, Nephilim makin berkembang biak, bahkan banyak suku-sukunya, khususnya di Kanaan. Ya, makin lama, ya, itu iblis berusaha memanipulasi agar tipuannya makin licin, makin tidak kelihatan. Ya, itu Goliat, itu Nephilim yang kecil itu. Nephilim zaman pertama itu tingginya bisa 135 meter. Ya. Dan waktu minggu lalu kita tampilkan gambar-gambarnya. Memang penemuan para arkeolog itu bukan tipuan, itu fakta. Nah, sampai hari ini, prinsip percampur adukan yang iblis buat itu tetap sama, hanya lebih halus, lebih licik. Saya tidak katakan itu Nephilim. Tetapi itu adalah benih yang ditabur oleh iblis di dalam Matius pasal 13. Prinsipnya sama. Benih ini berasal dari musuh.
bukan dari manusia murni. Tetapi hari ini kita akan melihat yang jauh lebih dalam dari perkara Nefilim, yaitu hubungan antar manusia yang menghasilkan percampur adukan di batin, sehingga kita menjadi jenis manusia lain. Nanti kita baca terus ya, ini outline ini sangat panjang, mungkin tidak akan bisa selesai hari ini juga nggak apa-apa. Ya, ini masih sangat panjang outline-nya ini. Tetapi bagus pertanyaan saudara, nanti boleh dengar rekaman yang minggu lalu ya. Amin. Masih ada satu orang lagi? Saudara Diki, saya mau tanya, Ya. apakah kalau yang LGBT itu termasuk di dalamnya? Yang mana? LGBT. LGBT yang untuk homo. Jadi gini, minggu lalu kita sudah bicarakan bahwa percampur adukan ini itu adalah percabulan, ya, perjinahan. Itu adalah jenis percampur adukan yang paling dahsyat. Ya, di dalam 1 Korintus, Paulus berkata, jikalau kita bersetubuh dengan perempuan cabul, kita menjadi satu tubuh dengan dia. Dosa-dosa lainnya itu terjadi di luar tubuh kita. Tetapi percabulan itu terjadi di dalam tubuh kita. Saya percaya LGBT sama. Mereka melakukan persetubuhan. Ya, itu memang termasuk pekerjaan percampur adukan yang iblis kerjakan, tetapi ini masih bersifat sangat kasar, kelihatan, hitam, jelek. Yang sedang kita bicarakan ini jauh lebih halus, jauh lebih berbahaya, tetapi menghasilkan kerusakan yang sama prinsipnya. Yaitu kita gagal menjaga kemurnian dan akhirnya kita gagal menjadi pemenang. Pertaruhan kita ini sangat besar, saudara-saudari. Kalau kita tidak menjadi pemenang, kita masuk neraka, saudara-saudari. Ya. Yesus menggunakan kata neraka untuk tempat pendisiplinan, yaitu di Markus pasal 9. Ya, dia berbicara kepada Yohanes tentang neraka. Kalau matamu menyesatkan kamu, cungkil daripada kamu masuk neraka. Di sana kamu akan digarami oleh api. Jadi, saudara-saudari, yang sedang kita pertaruhkan hari ini adalah masalah pemenang. Karena contohnya adalah Nuh. Nuh adalah pemenang di zamannya. Jadi soal LGBT itu, ya memang itu salah satu bercampur adukan yang sama dengan yang terjadi, yaitu perkawinan malaikat dengan manusia. Intinya kerusakannya itu adalah percampur adukan. Kita lanjut ya, nanti masih banyak. Ini sekarang saya akan lewati untuk Romawi 5 ini dengan cepat, ya. Ini tentang jenis-jenis orang yang diwahyukan dalam kitab Imamat. Ya, saya akan baca ini dengan cepat. Nuh menjadi pemenang, A. Nuh menjadi pemenang karena dia berhati-hati dalam hal berkontak dengan jenis-jenis manusia campuran di zamannya. Demikian juga di zaman ini kita perlu berhati-hati dalam mengontak jenis-jenis manusia. B. Setiap binatang yang dicatat dalam Imamat pasal 11 memiliki figur atau tanda yang mengandung makna khusus yang melambangkan berbagai jenis orang. Ya. Mohon maaf sebentar. Baik. C. Kita lihat sekarang jenis-jenis binatang yang diwahyukan dalam Imamat pasal 11. C. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dan segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan memamah biak.
Ya. Satu, binatang yang memamah biak melambangkan orang-orang yang menerima firman Allah dengan banyak pertimbangan dan perenungan kembali, mengunyahnya lagi dan lagi. Seperti sapi yang memamah biak, kita harus mempertimbangkannya melalui doa baca, dan merenungkan kembali firman Allah untuk menerima rawatan dari firman Allah. Jikalau kita memamah biak firman Allah, maka kita adalah orang-orang tahir. Ya. Jikalau kita memiliki saudara-saudari seiman yang seperti ini, ya kita perlu berkontak dengan orang-orang macam ini. Baik. Sekarang kita lihat binatang berkuku belah. Ya, binatang berkuku belah melambangkan orang-orang yang memiliki daya pembeda. Bisa tahu dari mana? Ya, saudara-saudari yang ahli biologi mungkin bisa menjelaskan apa maksudnya berkuku belah dihubungkan kepada daya pembeda. Itu daya perasa. Ya. Saudara kita yang menulis pelajaran hayat, Saudara Li, dia juga tidak membahas kenapa berkuku belah dihubungkan kepada daya pembeda. Karena kata dia terlalu susah menjelaskannya katanya. Jadi di sini pun juga kita terima saja bahwa binatang yang berkuku belah melambangkan orang-orang yang memiliki daya pembeda. Orang-orang demikian dapat membedakan hal-hal dari Allah dengan hal-hal dari Satan, iblis, hal-hal yang surgawi dengan hal-hal yang bumiah, hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang bersifat daging. Oh, kalau ada orang-orang seperti itu, kita harus mengontaki orang-orang macam itu yang memiliki daya pembeda. Kita akan sangat terbantu. Kita akan sangat dipercepat pertumbuhan hayat kita. Ya, apalagi kalau kita menjadi orang-orang seperti itu. Ya, kita akan memberkati banyak orang. Ya. Di sini kita tidak membahas orang-orang yang kita tidak membahas binatang-binatang yang haram. Ya, binatang-binatang yang haram pokoknya kebalikan dari orang-orang macam inilah. Yaitu mereka yang tidak punya daya pembeda. Ya. Contohnya saudara-saudari, orang-orang Kristen yang nggak punya daya pembeda apa? Ya, mereka mengatakan, ya pemulihan sama saja lah dengan denominasi, sama aja. Ya, inilah orang-orang yang nggak bisa dan tidak punya daya pembeda. Oh, semua ajaran baik kok berasal dari Alkitab kok semuanya. Semuanya juga pakai firman Allah. Semuanya juga anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh fanatik. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang nggak punya daya pembeda, saudara-saudari. Kalau kita akrab dengan orang-orang semacam itu, ya, kita rusak. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka sambil menjaga diri kita dari kontaminasi. Ya, jadi banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak berkuku belah. Ya. Mereka termasuk memiliki sifat najis. Ya. Walaupun mereka telah memiliki hayat, ya mungkin saja memiliki hayat, tetapi karena kedagingan yang kuat, ego yang tinggi, tidak mau ditanggulangi, ya mereka memiliki sifat najis. Inilah yang saya maksudkan minggu lalu, saudara-saudari. Ya, minggu lalu saya mengatakan bahwa hati-hati memiliki hubungan akrab, walaupun dengan sesama orang Kristen. Ya. Minggu lalu saya mengatakan, sebaiknya kita hanya memiliki satu kehidupan sosial. Jangan ada dua, jangan ada tiga. Jangan punya komunitas ini, komunitas itu. Milikilah hanya satu kehidupan sosial, yaitu bersama dengan orang-orang yang berada dalam pemulihan Tuhan. Cuman setelah ini saya nggak bisa tidur malamnya, karena saya takut disalahpahami. Yang saya maksudkan dengan hanya orang-orang yang berada dalam pemulihan Tuhan, itu bukan gereja pemulihan ya. Kita tidak boleh mengatakan gereja pemulihan, tidak ada yang namanya gereja pemulihan itu.
Yang saya maksudkan adalah orang-orang yang berada di dalam pemulihan Tuhan. Orang-orang yang berada di dalam pemulihan Tuhan, itu adalah orang-orang yang menikmati hayat, yang tahu caranya bagaimana makan Kristus, yang melatih rohnya. Itu yang saya maksudkan, sebaiknya kita hanya memiliki satu kehidupan sosial. Saudara-saudari, setelah selesai sidang ini, baca seri pembinaan dasar. Judulnya Teman. Itu tulisan saudara Watchmeni. Ya, kita akan bisa melihat di sana betapa teman bisa sangat berbahaya. Jadi, jikalau kita ingin jadi pemenang, milikilah hanya satu kehidupan sosial, yaitu hidup gereja bersama dengan saudara-saudari di dalam pemulihan Tuhan. Ya, bukan di dalam denominasi GSJK, bukan. Tetapi saudara-saudari yang berada di dalam pemulihan Tuhan. Kita lanjut ya. Kita cepat aja ini. 3, melalui Mama Biak, menerima firman Allah dengan banyak pertimbangan dan perenungan kembali, mengunyahnya lagi dan lagi, kita akan memiliki daya pembeda yang semakin sensitif di dalam kita. 4, banyak orang Kristen hari ini tidak memamah biak. Mereka jarang sekali menjamah firman Allah. Kita perlu menjaga jarak dengan orang demikian. Jika tanpa batasan, mereka akan mempengaruhi kita. Ya, sekarang kita masuk ke soal binatang yang bersirip dan bersisik. D, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi binatang bersirip, bersisik, ikan bersirip, bersisik itu adalah halal. Ya. 1, laut melambangkan dunia. Sirip membantu ikan bergerak, berenang di dalam air menurut kehendaknya. Ya. Karena ikan bersirip melambangkan orang-orang yang dapat berenang melawan arus. Ya, banyak orang Kristen nggak punya sirip. Sehingga hatinya tuh sebetulnya pengen untuk bersidang, pengen untuk mengontak orang, besuk, merawat. Tetapi nggak punya sirip. Jadi dia tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendak hatinya. Itu sama seperti Paulus. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan. Justru yang aku benci itu yang aku lakukan. Hari ini banyak sekali orang-orang Kristen nggak punya sirip. Ya, tetapi binatang yang boleh dimakan adalah binatang yang bersirip. Yang bisa bergerak bebas di dunia ini, tidak dipengaruhi oleh arus dunia ini. Ya, kita lihat sisik. 2, sisik menjaga dan memelihara ikan yang hidup di laut dari pengaruh rasa asin air laut. Ya, asin air laut beda dengan garam. Kalau garam itu baik karena garam sudah dipisahkan dari laut. Tetapi asin yang ada di dalam air laut itu melambangkan dosa dunia. Ya, ikan bersisik dapat hidup di air laut yang asin bertahun-tahun lamanya tanpa menjadi asin, karena mereka memiliki sisik yang menjaganya dari pengaruh air asin, air laut. Ikan bersisik melambangkan orang-orang beriman yang walaupun berada di dalam dunia, namun tidak terpengaruh oleh kebobrokan dunia. Haleluya buat kitab Imamat. 3, seluruh dunia hari ini adalah laut yang luas dan banyak makhluk hidup di dalamnya yang tidak memiliki sirip dan sisik. Orang-orang yang memberitakan Injil kepada orang dunia adalah ikan yang bersirip besar. Ya. Jadi tadi Saudara Agus bertanya soal ini.
Kalau kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang dunia, itu artinya kita punya sirip yang besar, saudara-saudari. Ya. Tidak mudah memberitakan Injil kepada orang dunia. Butuh sirip yang besar. Amin. Walaupun demikian, ketika memberitakan, berkontak dengan orang-orang dunia, kita perlu berada di dalam roh. Ya. Roh itulah sisik dan sirip kita sebetulnya. Supaya sisik dan sirip kita berfungsi dan rasa kita tidak terpengaruh oleh dunia dan terbawa arus. Ini tentang binatang ikan di lautan. Ya. Amin. Baik. Burung-burung yang memiliki sayap untuk terbang dan yang makan biji-bijian, hayat sebagai suplai makanannya. Ini ayatnya cukup panjang, jadi saya tidak sertakan. Itu ada di poin 1 ayatnya, Imamat 11, 13, sampai 19. Kita baca outline yang nomor 1. Ya, sidang ini memang sidang membaca outline, saudara-saudari. Saya hanya menyusunkannya bagi saudara-saudari. Semoga kita tetap menyimak outline ini. 1. Burung-burung najis yang disebutkan dalam Imamat 11, pasal 3, ayat 13-19, ya, yang tidak makan biji-bijian. Jadi burung-burung di dalam pasal 11 ayat 13-19 ini burung-burung haram, ya. Mereka tidak makan biji-bijian. Ya. Tetapi makan bangkai. Ya. Melambangkan orang-orang yang tidak menikmati hayat. Ini yang tadi saya katakan, orang-orang yang tidak berada di dalam pemulihan Tuhan. Karena, saudara-saudari, orang-orang yang berada di dalam pemulihan Tuhan, itu adalah orang-orang yang memakan biji-bijian. Biji itu melambangkan hayat. Yang Yesus taburkan itu biji-bijian di dalam Matius pasal 13. Jadi orang-orang yang makan biji-bijian, inilah orang-orang yang berada dalam pemulihan Tuhan. Tetapi kalau orang-orang yang makan pengetahuan, ya, dia mengontak Alkitab secara pengetahuan, dia selalu digerakkan, bergerak, memutuskan berdasarkan pengetahuan. Ini bukan bicara tentang orang jahat, ya. Binatang haram yang memakan bangkai ini, binatang haram pemakan bangkai ini bukan berbicara tentang orang-orang jahat. Ya, binatang-binatang pemakan bangkai ini adalah orang-orang yang memakan kematian. Kalau seseorang membaca Alkitab dengan cara pengetahuan, itulah makan kematian. Ya, segala sesuatunya, ya, dia lakukan berdasarkan konsepsinya sendiri, seperti Kain. Ya, dia tidak pernah mengontak pohon hayat. Inilah binatang-binatang pemakan bangkai. Saudara-saudari, kita jangan mengontaki orang-orang yang semacam itu. Kita harus hanya mengontaki orang-orang yang pemakan biji-bijian. Biji-bijian ini adalah hayat, saudara-saudari. Jadi, saya mau mengesankan kepada saudara-saudari bahwa ya, binatang pemakan bangkai ini bukan orang jahat, ya. Ya, tentu juga orang jahat termasuk. Ya, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak hidup dan menikmati hayat, tidak hidup oleh hayat, tidak makan hayat. Ya. Saudara-saudari, seringkali ketika saya memberitakan perkara hayat, ketika saya memberitakan perkara makan Kristus, ya, kita mengalami hal serupa. Kita dihina, direndahkan. Apa itu makan Kristus? Kita dianggap bidah,
Ya. Aneh. Kita menawarkan biji-bijian. Tetapi para pemakan bangkai menghina kita. Apa itu makan Kristus? Apa itu Kristus kok dimakan? Ketahuilah, di balik mereka adalah iblis, saudara-saudari. Karena iblis tahu, perkara makan Kristus, itulah perkara yang paling membahayakan dia. Semakin banyak orang Kristen makan Kristus, anak laki-laki itu, benih perempuan itu, yang sedang sekarang diusahakan dicampur aduk itu oleh iblis, akan segera dihasilkan melalui makan Kristus. Jadi hati-hati saudara-saudari. Ya. Jangan ada hubungan akrab dengan para pemakan bangkai. Jangan merasa hebat. Kita pasti terpengaruh. Ya, pastikan kita di dalam roh memiliki sisik, memiliki sirip, datang kepada mereka memberitakan Injil. Ya, tetapi kalau menjalin hubungan akrab, jangan, saudara-saudari. Sampai mereka kita dapatkan dan menjadi pemakan biji-bijian. 3. Burung najis tidak makan biji-bijian karena biji-bijian hayat tidak memuaskan mereka. Burung-burung najis ini ingin makan bangkai bagi kepuasan mereka. Kalau kita mengajak orang-orang Kristen bersidang dengan kita hanya punya Kristus. Kita hanya punya hayat. Mereka nggak puas. Mereka pengennya ada entertain di dalam gereja. Mereka pengennya ada hiburan di dalam gereja. Nggak puas dengan hayat. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita jangan ikut-ikutan menyediakan bangkai. Dengan kita tetap murni hanya menyediakan biji-bijian, maka lalang-lalang tidak akan betah tinggal di tengah-tengah kita. Burung-burung pemakan bangkai itu tidak akan betah tinggal di tengah-tengah kita. Dengan demikian gereja murni, tidak bercampur aduk. 4. Dalam mengontak orang, kita perlu membedakan orang. Jika kita berkontak secara akrab dengan orang-orang yang tidak mengenal hayat dan yang menikmati hayat, kita akan terpengaruh oleh cita rasanya. Dan akhirnya mereka akan memalingkan kita menjadi sama seperti mereka. Oh, Tuhan Yesus. Jangan anggap remeh hubungan akrab, saudara-saudari. Kita minggu lalu sangat ngeri mendengarkan itu Nephilim, ya, percampur adukan malaikat dengan manusia. Tetapi sesungguhnya kita harus lebih ngeri, takut dengan pelajaran malam hari ini. 5. Kaum beriman yang seperti burung-burung bersayap dan makan biji-bijian hayat dapat hidup dan bergerak dalam hayat. Mereka terlepas dan mengatasi dunia. Ya, dengan sayap mereka. Mereka bisa mengatasi dunia, terlepas dari dunia. Ya, karena mereka mengambil hal-hal hayat sebagai suplai hayat mereka. Orang-orang beriman macam inilah yang harus kita kontaki. F. Ya. Ini tentang F ini yang paling serius ini ya. Ya, F. Inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha. Oh, ini belum ya, belum. Maksudnya masih binatang najis. Ya. Yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya. Paha ini untuk melompat di atas tanah. Ya, 1. Ini tentang serangga, saudara-saudari. Ya. Serangga yang memiliki sayap dan memiliki paha di atas kakinya dapat melompat ke atas tanah, melambangkan orang-orang yang memiliki kekuatan paha untuk membubung tinggi, ya, melampaui dunia, dan dapat menjaga diri mereka dari hal-hal duniawi, dosa atau daging.
Orang-orang macam ini ya secara luaran berbaur dengan dunia. Teman-teman kantornya, teman-teman sekolahnya, teman-teman kuliahnya ya penuh dengan jebakan-jebakan dunia, tetapi orang macam ini bisa melompat, melampaui segala jebakan-jebakan dunia. Ya. Karena ada paha atas ini. 2. Sedangkan serangga yang tanpa sayap dan paha ya, melambangkan orang yang terikat oleh hal-hal duniawi dan tidak dapat meninggalkannya sama sekali. Saudara-saudari, ya, kita sering juga berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Kita rawat dari minggu ke minggu. Ya. Kita coba supply, tetapi rasanya mereka sangat melekat dengan dunia. Sulit sekali mereka untuk bisa meninggalkan keterikatan-keterikatan mereka. Ya, karena kita ingin menjaga hubungan dengan mereka, kita nggak mau mereka tersinggung. Ya, kita tidak menyinggung lah ikatan-ikatan itu. Percuma, saudara-saudari, buang-buang waktu. Kita lebih banyak berdoa dulu buat orang-orang semacam itu, supaya Tuhan tanggulangi dulu dia, baru kita datangi lagi. Hati-hati, karena seringkali dalam hal merawat, membesuk orang-orang, ya, alamiah kita juga muncul. Ada hubungan alamiah terjalin di dalam merawat orang-orang. Jangan. Kita perlu ya melihat, membedakan dalam perkara merawat orang. Bukan berarti kita berhenti merawatnya, tapi perbanyaklah berdoa untuk orang itu. G. Nah, ini yang serius tadi ya. Inilah yang haram bagimu di antara segala bangsa yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Oh, merayap dan berkeriapan. 1. Makhluk yang tanpa kaki, berkaki 4 atau banyak kakinya, tetapi yang berkeriapan di bumi atau merayap. Ya, mereka berjalan dengan perut. Contohnya katak, kakinya 4, tapi berjalannya perutnya menyentuh tanah. Atau yang kakinya banyak, kayak kelabang, tetapi perutnya menyentuh tanah. Ya, ayat-ayatnya banyak sekali ini, binatang-binatang jenis ini. Pokoknya yang perutnya berjalan dengan perutnya. Entah dia punya kaki atau tidak punya kaki seperti ular. Ya, ini melambangkan apa? 2. Dalam Kejadian 3 ayat 14, Tuhan mengutuk ular. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalan. Jadi segala hewan yang berjalan dengan perutnya itu melambangkan iblis dan roh-roh jahat. Kita lihat siapa mereka ini. Orang-orang macam apa? 3. Makhluk yang berkeriapan di bumi atau merayap dengan perut atau dengan 4 kakinya, atau memiliki banyak kaki, semuanya merayap di bumi, bukan hanya melambangkan iblis, roh-roh jahat, dan setan-setan. Tetapi juga mengacu kepada orang-orang yang dipenuhi iblis, yang berkontak dengan orang-orang jahat, dan setan-setan. Dan orang-orang yang hidup di dunia ini, dan memegang erat dunia, tidak dapat memutuskan diri mereka dari dunia. Saudara-saudari, ya, orang-orang yang gemar sihir, perdukunan, santet, penyembahan berhala, ya, orang-orang yang memelihara jimat-jimat, patung-patung, lebih baik kita doakan saja dahulu. Ya, pernah ada satu saudara mengerti prinsip ini. Dia mengasihi family-nya yang masih terlibat dalam kuasa-kuasa jahat semacam ini. Ya, dia tidak datang ke rumahnya, tapi dia berdoa. Dia berdoa.
dia berdoa. Sampai suatu saat Tuhan bekerja. Orang ini kena stroke. Nah, atau bangkrut. Nah, kalau udah Tuhan bekerja kayak gini, itu tandanya boleh kita datang. Ya. Tetapi kalau hanya untuk datang ngobrol-ngobrol, hati-hati saudara-saudari. Di balik mereka begitu jahat, kuasa-kuasa jahat. Ya, kita perlu betul-betul memiliki satu ya daya rohani yang kuat untuk dapat ya menanggulangi orang-orang macam ini. Jadi bukan hanya iblis, tetapi orang-orang yang akrab dengan iblis dan roh-roh jahat. Ya. 4, kita bukan hanya jangan mengontak iblis, roh-roh jahat atau setan-setan. Bukan hanya itu. Kita juga harus tidak mengontak orang-orang yang berkontak dengan setan-setan dan orang-orang yang memegang erat dunia. Agar kita tidak terkena pengaruhnya. Ya, baik. Ini setelah ini kita akan sharing dulu. Saya akan habiskan dulu sedikit. Walaupun belum habis outline-nya ya. Sebetulnya saya coba simpulkan ini kesimpulan H. Kita seharusnya tidak berteman secara ceroboh, karena itu akan merusak kita. Pertimbangan kita dalam mengontak orang akan melindungi dan menjaga kita dari pencemaran dan kerusakan. Jangan merasa hebat, saudara-saudari. Kita perlu banyak berdoa jika kita ingin mengontak orang. Ya. Jika kita mau menjaga kemurnian genetika rohani kita, seperti Nuh, tidak menjadi jenis manusia campuran, kita perlu memperhatikan jenis orang yang kita kontaki. Ya. Saudara-saudari, walaupun orang Kristen sudah dilahirkan kembali punya hayat, tetapi di dalam dagingnya itu penuh percampuran. Demikian pula kita. Kalau kita kurang melatih roh, kehidupan kita pun akan merupakan satu kehidupan percampuran. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang orang-orang non-Kristen. Ya, khususnya orang-orang Kristen juga. Ya, karena nanti kita akan melihat justru pekerjaan percampur adukan iblis itu lebih berbahaya di kekristenan daripada di dunia. Pekerjaan percampuran iblis seperti di zaman Nuh itu lebih berbahaya di dalam kekristenan daripada di dunia. Jadi kita harus menjaga genetika rohani kita. Tidak menjadi jenis campuran. Kita perlu memperhatikan jenis orang yang kita kontaki. Ya. Inilah jenis-jenis orang ini. Apakah mereka berkuku belah, memamah biak, yaitu memiliki daya pembeda karena menjamah firman setiap hari? Apakah mereka bersisik? Apakah mereka memiliki sayap untuk terbang? Ya, tidak dipengaruhi dunia, bisa dengan mudah melompat, terbang melampaui dunia. Apakah mereka makan biji-bijian hayat dan tidak makan hal-hal kematian? Ini berbicara tentang pohon hayat dan pohon pengetahuan. Ada banyak orang-orang yang hidupnya secara pengetahuan. Ya, kita harus hanya mengontak orang-orang yang memakan hayat. Apakah mereka memiliki sayap dan paha? Betapa baiknya memiliki kontak dengan orang-orang yang demikian. Outline ini belum selesai, tetapi kita sharing dulu, saudara-saudari. Silakan. Amin. Apa yang mau disampaikan? Bagi nikmat. Silakan. Bagi nikmat. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya dari Seruyan, saudara. Amin. Saya diterangi ya mengenai perkataan ini, saudara ya. Karena di Seruyan adalah belum pemecahan roti sampai dengan hari ini, karena tidak ada rekan yang kuat, saudara. Memang kita mengontak ini sangat luar biasa, saudara, bagi saya. Tadi diungkapkan selama ini saya sendiri ya diselubungi oleh hal-hal
yang belum disingkapkan selubung saya, ya, saudara. Tapi melalui firman malam ini, melalui pelajaran imamat ini, mengontak orang ini juga kita harus bisa membedakan, saudara. Tadi ada bersirip, bersayap, makan biji-bijian. Selama ini saya mengontak orang hanya berdoa saja, tetapi saya tidak mengenal bersirip, bersisik, bersayap, makan biji-bijian. Itu tadi benar, saudara, betul itu disampaikan bahwa ini bisa membuat kita terpengaruh, saudara. Bahkan mereka tadi dikatakan kita direndahkan, dihina, itu kita mengalami hal yang sedemikian. Kenapa? Malam ini baru terbuka saya ketika mendengarkan melalui sidang ini, kita diterangi bahwa kenapa kita direndahkan, karena mereka tidak mau menerima hayat laki-laki itu. Oh Tuhan Yesus, malam ini begitu sangat luar biasa ya, saudara. Amin. Puji Tuhan, saya diterangi melalui berita pada malam hari ini, saudara. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan saudara-saudara berbagi nikmat perkaya sidang. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, saya juga terkesan banget dengan berita malam hari ini, karena selama ini yang saya dengar mengenai hewan-hewan yang boleh dimakan dan tidak dimakan itu dikait-kaitkan dengan sains ilmu gizi ya, bahwa makan ini nggak boleh karena kolesterolnya lah apalah, tapi saya nggak pernah melihat bahwa ya ternyata binatang-binatang yang haram ataupun najis itu melambangkan orang-orang gitu loh, tipe jenis-jenis orang. Ya, jadi kita yang sudah tahu ya harusnya kita lebih bisa menjaga keluarga kita sendiri, apalagi kita yang sudah berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak, ya untuk lebih berhati-hati. Saya juga agak khawatir sih anak saya sendiri, karena ya zaman sekarang kan susah banget itu untuk dimonitor kan, dia teman-temannya online, sekolahnya internasional gitu kan. Jadi dan ya saya bicara mengenai ya dia masih bisa, walaupun dia sudah dibaptis dan sudah bersidang, tapi masih belum mengerti gitu loh. Kenapa mereka nggak boleh, atau kenapa mereka tuh ya kenapa yang teriak-teriak tiap sore itu, kenapa mereka tidak baik gitu loh. Ya, jadi kesannya tuh saya tuh very egois banget gitu, kok very selfish. Mungkin itu masa pertumbuhan dia ya, mudah-mudahan nanti ya sedikit demi sedikit dia mulai bisa melihat lah. Ya, amin. Perlu belas kasihan Tuhan. Amin, Tuhan saudara. Yesus. Amin. Ya. Saya bersyukur saya bisa mendapatkan mengenai perlambangan-perlambangan yang dari binatang. Kalau buat saya yang saya dapatkan, selain dari saya mengontak orang, ada satu rambu-rambunya yang tadi dari mengenai soal binatang. Sebetulnya kita sendiri juga harus introspeksi. Sebetulnya kita sendiri juga ada di posisi mana gitu loh. Sehingga kita bisa memperbaikin. Oh, ternyata saya juga seperti ini, saya juga orang duniawi. Mungkin kaki saya gampang melompat dan sebagainya. Nah, inilah yang saya dapatkan sehingga saya bisa mulai ngerem, saya bisa mulai mengerti bahwa ternyata mungkin keras kepala dan sebagainya dan lain-lain lah, itulah yang membuat kita untuk bisa mulai mengkoreksi, kita bisa mulai banyak menyerap hayat Tuhan. Itu yang saya dapatkan, saudaraku. Amin. Amin. Tuhan, saudaraku. Amin. Saya sangat terjamah ya dengan berita malam ini. Saudara, tadi dikatakan bahwa kita perlu menjaga genetika rohani kita. Juga tadi saudara Diki bahwa Nuh sangat berhati-hati ketika membangun bangsa, bahkan bergaul. Saudara-saudara, ini kembali menjadi guidance saya, menjadi satu visi yang benar-benar harus mengendalikan. Karena ketika berbicara tentang kaum profesi, begitu banyak hal. Berkontak dengan orang, begitu banyak hal yang mungkin kita jamah. Tapi malam ini, semoga saudara-saudara kita dalam pemulihan Tuhan, benar-benar perkataan saudara kita, bahkan apa yang dibagikan, itu benar-benar menjadi susunan kita malam ini. Amin. Menjadi satu pengetahuan. Saudara, mohon belas kasih Tuhan untuk perkara ini. Ini akan mengarahkan kita menjadi satu manusia insan yang dipertinggi. Ketika kita mungkin berkontak dengan orang, menjamah hal-hal di luar daripada Tuhan, kita merasakan bahwa itu bukan daripada
satu pembangunan tubuh. Saya mengucap syukur ya, semoga saudari ini benar-benar menguatkan saya juga secara pribadi, bahkan menguatkan kita dalam join malam ini ya, Zoom malam ini. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Tadi dibahas yang tentang berkuku belah ya, melambangkan yang tidak berkuku belah, melambangkan yang tidak bisa membedakan gitu kan ya. Saya tadi sempat ya lihat-lihat gitu, saya kan penasaran apakah kuda termasuk binatang yang tidak berkuku belah, dan memang ternyata memang kuda tidak berkuku belah gitu kan. Kita tahu kuda itu nggak punya jari kaki,